permasalahannya di lapangan, ini kan generasi sapi simental ini kan menjadi primadona masyarakat toh. Jadi kalau induknya metal, padahal dia sudah F yang keberapa, sudah filial atau keturunan yang generasi keberapa. Sekarang anaknya metal, besok kalau minta kawin dikasih metal lagi. Itu cucunya lahir kasih metal lagi. Setelah jadi indukan maksud saya. Nanti buyutnya lahir kasih metal lagi. Itu kalau menurut saya cenderung akan memberikan generasi yang sulit untuk reproduksinya. Ini fakta di lapangan. Gimana beli di SR Jaya? Buat SR Jaya ini udah tahun kedua aku beli SR Jaya. Iki sapiku, Indi sapimu. Tahun depan kita beli lagi. Alhamdulillah benar-benar. Hai, pokoknya jangan lupa subscribe SR Jaya 89. Hai buat teman-teman, saya Ratu Neta dan jangan lupa komen dan subscribe di SR Jaya 89. Nah, sekarang kita lagi kedatangan sama Dokter Win, pengen tanya jawab tentang masalah breedingan, Dok. Biar teman-teman juga pada tahu. Soalnya banyak banget yang subscriber tuh bilang pengen mulai usaha kayak aku. Aku kan dari dulu kan emang awalnya bukan dimodalin orang tua tuh, Dok. Yeah. Jadi bener-bener usaha sendiri, nabung satu sapi, jadinya alhamdulillah jadi lumayan. Iya, dari nol banget lah. Jadi Dokter Win ini salah satu dokter kepercayaan di kandang SR Jaya. Jadi bisa dibilang dokter pribadi lah ya, Dok ya. Boleh ya. Gitu. Jadi walaupun aku di Jakarta, walaupun ada apa-apa tanpa kita suruh apa kita nggak ini tetap datang. Jadi sering ngelihat bagaimana kondisi sapi-sapi, apakah sehat, apakah ada yang demam atau ada yang bagaimana, itu dokter pasti langsung laporan. Dok, aku mau banyak pertanyaan ya, Dok. Biar teman-teman sejauh saya mampu atau ya sebatas kemampuan saya. Ya, nanti biar kalau saya nggak bisa jawab, nanti ya, saya kita berbagi, baca lagi. Kan belajar nggak ada habisnya. Iya betul, kita bagi ilmu buat teman-teman semua. Nih, pertanyaan pertama. Jadi kita bincang-bincang dulu sama Dokter Win ya guys ya. Pemilihan betina yang baik untuk dijadikan induk itu apa ciri-cirinya, Dok? Nah gini, jadi tergantung usaha kita. Kalau peternak tradisional ya, tradisional orang mau cari indukan, dia kan tahu oh tetangga itu piara sapi bagus, sana itu piara sapi bagus. Dia mesti ngincer tetangganya. Jadi dia setelah anaknya bedanya di sapi, dia sebelumnya udah pesen besok aku itu ya anaknya aku piara ya, aku beli ya gitu. Ya, tapi kalau untuk skala besar sulit kan, mau nyari dari kandang ke kandang yang deket tetangga itu kan sulit. Nah prinsipnya cari betina calon indukan yang bagus. Kalau saya itu cenderung cari dari anakan, jadi masih darah. Soalnya kalau sudah berarti masih perawan lah ya, masih doro maksudnya, masih doro ya, Dok. Kalau sudah pernah beranak sekali mungkin 2 kali, kita nggak tahu loh sejarah sapi itu gimana. Atau mungkin dijual, karena apa, di pasar itu orang miara sapi itu kalau betina produktif dijual itu kan mesti ada masalah.
Mungkin kalau masalah ekonomi untuk beli tanah, untuk beli keperluan untuk sekolah anaknya itu enggak problem. Tapi kan kebanyakan kan sapi betina produktif baru beranak sekali, 2 kali kok dijual di pasar, itu kan tanda tanya. Tanda tanya apa ada masalah apa gitu ya, Dok? Kalau mau beranak sulit atau ada gangguan yang lain waktu bunting. Jadi kalau saya biasanya sering ngasih masukan cenderung Pilihan pilih darah dari dulu. perawan. Jadi sejarahnya lebih bisa dijamin daripada sapi yang pernah beranak atau betina produktif dijual di pasar. Kemudian ciri-ciri sapi yang bagus kan mungkin pemilik sudah tahu, banyak orang awam juga sudah tahu. Tapi kadang-kadang sering pengetahuan itu perlu diperbanyak lah. Iya. Jadi lihat posturnya bagus, tingginya, badannya. Walaupun darah tetap proporsional itu. ya. Terus kadang-kadang yang menjadi patokan itu pinggul. Pinggul. Pinggulnya kelihatan lebar. Terus biasanya sapi itu kalau nanti beranak tidak akan mengalami kesulitan tuh, pinggulnya bagus, agak kelihatan lebar, terus vulva itu alat kelamin luar tuh kelihatan besar. Terus untuk menjamin anaknya nanti itu bagus, peternak biasanya sudah melihat di calon ambingnya, calon kelenjar susunya itu biasanya kalau masih darah baru umur 4-5 bulan tuh sudah kelihatan ada yang putingnya, cucuknya tuh kelihatan besar, terus kelenjar ambingnya itu udah kelihatan besar. Itu berarti calon indukan yang bagus. Tapi kalau udah mau pakai indukan, sapinya kurus, kering, itu kan nggak memperlihatkan postur, bukan calon induk yang keibuan menurut saya. Jadi ya harus cari yang bagus. Itu hanya salah satu yang sekilas harus kita cermati kalau kita melihat secara visual ya. Pinggulnya ya, Dok? Pinggulnya, kemudian alat kelamin betinanya, susunya. Oke. Yang kedua, Dok, untuk menghasilkan calon bibitan sapi yang baik atau super apa harus untuk menghasilkan calon bibitan sapi yang bagus, apa memang harus indukannya itu harus super juga? Maksudnya anaknya mau super, indukannya harus super nggak sih? Ya biasanya itu kalau induknya bagus, super ya anaknya biasanya lebih menjamin akan menghasilkan anak yang bagus. Tapi nggak semua. Nanti dikasih bibit yang super juga, yang bagus juga, misalnya simental dikasih bibit yang simental juga. Tapi permasalahannya di lapangan ini kan generasi sapi simental ini kan menjadi primadona masyarakat toh. Jadi kalau induknya metal, padahal dia sudah F yang keberapa, sudah filial atau keturunan yang generasi keberapa. Sekarang anaknya metal, besok kalau minta kawin dikasih metal lagi. Itu cucunya lahir kasih metal lagi. Setelah jadi indukan maksud saya. Nanti buyutnya lahir kasih metal lagi. Itu kalau menurut saya cenderung akan memberikan generasi yang sulit untuk reproduksinya. Ini fakta di lapangan. Jadi kalau saya kadang-kadang sering menganjurkan jangan terlalu terfokus pada metal. Sapi putih pun juga bagus. Kalau perlu disilang, jadi misalnya sapi metal bagus, super, dikasih sapi PO atau sapi Brahman, mudah-mudahan dapat anak yang betina. Itu bagus banget di lapangan justru lebih genjah kalau orang Jawa bilang, lebih produktif, beranak bisa sampai berpuluh-puluh kali, itu bagus. Kalau nggak limusin disilang dengan sapi Brahman atau sapi PO biar berganti generasi, itu otomatis ini fakta ya, di lapangan itu lebih produktivitasnya lebih tinggi. Kalau sapi metal yang super, ini banyak sekali petugas di lapangan itu yang mengeluh di kawin sontek di 2, 3, 4, 5 kali belum jadi. Ya itu karena reproduksinya mungkin ya. Jadi contoh kayak yang ini ya, Dok, udah berkali-kali belum jadi. Kalau menurut saya perlu diputus siklusnya biar jangan terlalu fokus pada. Jadi nggak harus simental aja. Harus. Berarti sebenarnya bisa aja dong, nggak mesti harus mentang-mentang ibunya metal terus harus metal, nggak harus gitu. Iya. Tapi kalau metal ke limosin bisa. Sama aja. Misalnya metal dikasih limosin atau limosin dikasih Brahman atau PO, ya nggak masalah. Jadi kalau kita terlalu fokus ke metal tuh, ini fakta di lapangan malah kalau generasi terus simental itu justru reproduksinya akan beranak 2 kali. Nanti mau
untuk mendapatkan sapi bunting yang ketiga tuh agak sulit, Agak sudah lama. mulai agak sulit. Dan dia paling beranak 4-5 kali sudah. Udah enggak. Tapi kalau yang sapi nggak terlalu bagus karena sudah persilangan ya, hasil persilangan nanti disuntik pakai simental atau limusin. Itu sering saya menunggu udah berapa kali Mbak beranak, ini sudah yang ke 10 kali masih. Wow. Ada yang ke 12 kali Banget beranak. ya. Iya, sapinya cuma limusin campuran sapi Yang nggak terlalu PL. gede juga ya, Dok? Iya, nggak terlalu gede. Anaknya sering, saya 4 kali berturut-turut jantan terus mau beranak yang ya udah yang ke-12. Pak, ini minta kawin sapinya sudah. Oh, si sapi ya Mbak sudah. Kulon derek Pak dokter, saya nurut Pak dokter gimana Mbah, saya bilang gitu. Oh, anaknya yang terakhir masih keluar jantan dan bagus Mbak. Coba sekali lagi ya Mbak. Mudah-mudahan bisa yang ke-13. Nggak apa-apa. Ada puluhan kali itu biasa sapi orang desa. Ada kala sapi PO yang agak ada darah limusin itu justru genjang. Mana bagus Iya, banget. bisa setiap tahun beranak. Kalau piara sapi betina sebenarnya kalau dihitung-hitung itu untungnya tipis sekali, bahkan bisa jadi nggak untung kalau nggak beranak setiap tahun atau Iya, ya paling benar. terlambat 14 bulan tuh harus sudah beranak. beranak. Iya, kalau sampai nggak beranak, nah kadangkala orang Jawa, orang petani itu saking sabari. Karena apa? Karena yang dapatkan di samping anaknya dia pengen dapat kotorannya ini kan Oh mayoritas iya. petani. Oh Jadi iya, ya nggak terlalu benar-benar. ini, nggak terlalu kalau nggak miara sapi ya gimana saya nanti nggak nanam padi nggak ini sulitnya di situ. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi terus Dok, apa benar sapi merah waktu birahinya agak panjang? Apa tuh maksudnya Dok? Apa benar sapi merah waktu birahinya agak panjang dibanding sapi putih? Ya ini Apa benar nggak, Dok? ini mungkin juga pengaruh itu tadi ya, pengaruh faktor keturunan tadi ya. Jadi setiap sapi metal disuntik sapi metal itu akhirnya reproduksinya ada sedikit gangguan. Jadi Karena yang tadi dokter bilang, Iya. disuntiknya ya Iya. sama dengan indukan, dari harusnya ya silang aja gitu. generasi Dok. keberapa masih mau dikasih bibit metal lagi. Dan ini kenyataan teman-teman di lapangan tuh juga pada ngeluh, apalagi musim-musim kemarau mahal pakan ini yang namanya kawin suntik atau inseminasi buatan ibu itu ada yang 2 kali itu udah termasuk bagus. 3, 4, 5, 6 kali ada Udah, yang udah bagus itu. berulang kawin kan nggak jadi itu karena kadang-kala siklusnya berubah bisa jadi 2, 3, 4 hari, ada yang 1 minggu minta lagi. Jadi Nah ini Dok, indukannya si Libran itu udah 3 kali nggak jadi Dok sampai itu sekarang. yang di mana? Ini kan udah 3 kali suntik tambah abis lahiran ini kan udah diinseminasi lagi belum jadi malah minta lagi tuh sekarang Itu yang tadi ya. yang berlendir. Itu makanya dia ada gangguan reproduksi itu. Jadi kadangkala kalau yang sapi sulit untuk bunting, untuk mengantisipasi siklusnya panjang itu kami sering membuat asumsi ya, jangan-jangan yang girai ini baru awal-awal girai, belum menanti terus diikuti ovulasi atau turunnya sel telur. Makanya saya sering sama petani, Pak, nanti kalau sekarang saya suntik atau Pak pagi minta, sore saya suntik, besok saya sini lagi. Jadi istilahnya saya cegati. Jangan-jangan nanti girai yang sebenarnya belum sekarang. Jadi itu ovulasi masih besok. Kalau cuma disuntik hari ini, Nggak akan ovulasinya jadi. besok nggak ketemu sel telur sama spermatozoanya. Iya betul. Akhirnya ada beberapa yang saya coba untuk disuntik double dengan interval waktu ya, artinya 2 kali penyuntikan. Ya ada yang banyak yang berhasil juga, beberapa. Asal tidak ada gangguan reproduksi sebenarnya kemungkinan untuk bunting itu sebenarnya lebih besar. Nah ini pertanyaan yang keempat ini kayaknya hampir sama nih. Kenapa sapi merah atau super kalau di IB cenderung lama atau sering gagal? Ya itu tadi ya Dok Iya, ya. jawabannya Yang tadi jawabannya iya, tadi. sama. Jawabannya sebelumnya. Sama aja. Sepanjang tidak ada gangguan reproduksi, saya kira Nggak ada masalah. tidak ada masalah. Mau itu merah ataupun Ya, putih. Cuman harus hafal betul perilaku birahi, dan kita harus tahu bahwa siklus birahi itu siklus estrus itu kan ada tahapannya, ada Iya. 4 tahapan kalau Iya. tidak salah. Pre-estrus, estrus,
met estrus di estrus itu harus dipahami petani. Petani yang miara sapi satu, saya sering ketemu karena dia gemati ya sama sapi ini. Sapi tahun mana itu banyak juga miara sapi, tapi bukan yang kelasnya super yang warna-warna merah bata gini nih, tapi yang agak besar juga Jawa campuran itu justru indah sekali. Jadi menurut dokter aku harus beli ini nih, yang putih juga. Ya enggak masalah, enggak masalah. Nggak masalah. Kalau dia punya banyak loh sapi putih besarnya dengan sapi simental itu besarnya sama atau bisa lebih besar sapi putih, banyak di kandang-kandang saya sering ketemu. Iya. Karena kalau suami kan maunya tuh yang merah dok. Kalau suami maunya merah yang super. Apalagi sebenarnya sapi putih itu kan sapi asli Indonesia, sudah diklaim sebagai PO Peranakan Unggul, itu kan sapi asli Indonesia. Iya. Termasuk sapi Madura, sapi Bali. Itu justru sebenarnya di Gunung Kidul itu kan yang dikembangkan kan sapi putih. Makanya pemerintah membantu kelompok ternak orang-orang desa itu dengan bantuan stimulan berupa kandang, kemudian sekalian sapinya, kemudian alat angkutnya pakai tosa itu, kantornya ada untuk proses rumput, pakai choppernya itu ada. Itu tujuannya itu karena sapi putih itu cenderung makannya juga mungkin separohnya, 50% lah bisa jadi. Kalau sapi gini nih, sapi betina itu, waduh, itu bisa 1,5 kali sapi jantan. Makanya. Jadi sapi jantan dengan sapi betina itu makanya justru banyak susu betinanya. betina. Apalagi sapinya menyusui lah, otomatis energi yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi jangan terlalu fanatik dengan sapi-sapi yang merah ya. Sapi PO pun, sapi Brahman itu juga sapi yang besar. Dan harganya juga nggak terlalu tinggi ya dok. Iya, kalau harganya untuk nggak yang tinggi, tapi kalau dia dikelola secara baik, makanannya terjamin kayak gini, saya kira harganya juga tinggi. Iya sih. Terus dok, kira-kira berapa kali untuk dilakukan IB? Apa ada paling banyak berapa kali? Apa gimana tuh dok? Kalau IB itu ya pengennya sekali sontek itu jadi. Ya maunya. Iya maunya gitu. Makanya faktor keberhasilan IB kan banyak faktornya. Pertama sapinya sehat nggak reproduksinya. Terus apa itu yang miara ini gatean nggak dia, perhatian nggak sama sapinya, tahu nggak dia mengetahui gejala-gejala birahi. Kadang-kala mungkin sulit tuh, karena apa? Tanda-tanda sapi minta kawin birahi itu kalau orang dulu itu yang dipakai untuk patokan bengak-bengok, ngangkroi, ya toh. Lah sekarang kan sapi sekarang jarang bengok, ngangkrok itu, cuman diem aja. Makanya saya selalu menganjurkan kalau habis ngasih makan, untuk melihat tanda-tanda birahi, kamu balik kanan, dilihat kelaminnya, ya wadonane istilahnya. Kalau dia mungkin abang, abuh, hangat, apalagi metu keluar lendirnya itu, berarti dia minta kawin. Minta kawin. Bengkak ya, 3A tadi itu abang, abuh, hangat. Jadi dipegang itu hangat. Merah tuh. Yang hangat pepeknya. Iya. Ya itu ditempel gini hangat, bukan pakai nanas. Kalau panas kan pakai permukaan luar. Oh hangat. Kemudian bengkak, abang, merah. Merah itu bukan kok dilihat dari visual, tapi dibuka ini, diplekek kayak gitu. Oh dibuka sendiri gitu. Iya, mukosanya, lapisan permukaan dalamnya itu dibuka. Oh merah. Lah kan banyak sapi yang itu vulvanya itu hitam kan banyak. Jadi mau kelihatan merah. Berarti itu sebenarnya kalau masih hitam belum? Enggak. Dasar warna kulit vulva kan banyak yang merah atau coklat. Oh iya. Ya, jadi merah itu bukan berarti dilihat dari luar, tapi dibuka. Dibuka dikit. Ini kan vulva. Dan kelihatan dalam merah. Tempel itu hangat. Itu Mas Mar. Tuh. Terus faktor birahi itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor pakan. Ya, karena apa? Karena hormon untuk birahi itu kan sebenarnya kan dari pakan. Iya. Ya kalau pakannya aja kurang, gimana mau birahi ya, apalagi sapi-sapi guru. Tapi kadang-kala memperlakukan sapi betina juga jangan seperti sapi jantan. Kalau lewat gemuk ya sulit. Oh, jadi jangan terlalu banyak ya Pak makannya. Oke, nah sekarang kita mau ngebahas masalah tentang beroyongnya sapi. Kita lanjut lagi di part kedua. Thank you.